Yo guys, balik lagi bersama gua di channel Dynamic Ray. Ya, kali ini gua bakalan bahas Ultraman Blazar episode 17. Ya, akhirnya setelah 1 minggu gak tayang, Blazar balik lagi. Dan jujur aja, selama 1 mingguan pas Blazar gak tayang, gua kayak bosen gitu ya. Tapi sekali dapat bocoran, banyak banget. Yang merasa bosan ke Blazar juga ya, bukan gua aja. Ya, orang-orang juga rata-rata gitu sih. Karena ya info yang seharusnya dibocorin bulan depan malah dibocorin di awal November tadi. Ya mau gimana lagi gitu ya. Jadi episode 17 ini menjadi kemunculan dari Zangief. Dan kita terjelaskan juga ya mengenai tujuan si Zangief ini. Jadi ini dia Ultraman Blazar episode 17 berjudul The Wandering Zangief. Oke, di sini tim SCART menyelidiki kasus mengenai kaiju-kaiju yang bermunculan saat ini. Dan kaiju yang muncul adalah kaiju yang sudah pernah dikalahkan SCART atau Blazar, yaitu seperti Bazanga, Gedos, Naga Nular, dan lainnya. Tapi di kasus ini tidak ada kerusakan yang terjadi, karena para kaiju ini dapat melewati benda-benda tanpa melahap ataupun merusaknya. Ya, bisa nembus gitulah ya. Jadi simpelnya, kaiju yang mereka lihat ini adalah hantu atau arwah gentayangan dari kaiju yang sudah pernah dikalahkan. Tempat arwah para kaiju ini muncul juga di tempat mereka dikalahkan dulu. Yang anehnya di sini, setiap arwah kaiju itu muncul, maka ada pria misterius di dekatnya dan akan menebas arwah kaiju itu dan membuatnya menghilang. Nah, di sini Gento pergi ke tempat Levira yang dikalahkan pada episode keempat, di mana Gento pergi ke tempat Nova Io Corporation. Terlihat di sini udah hancur ya, di mana di sini jadi kayak lahan kosong gitu, plus ada tulisan Nova Io will return. Apa bener Nova bakal berulah lagi? Ya nggak tahu. Jadi setelah melihat ini jadinya mungkin versi Levira yang udah banyak kemarin ya bener-bener udah hancur mungkin. Di tempat ini juga Gento ditemui oleh pria misterius di mana dia membawa sebuah kristal dari tangannya, dan ketika kristalnya menyala, Levira muncul di sini. Jadi yang mengambil jiwa atau arwahnya para kaiju sebelumnya ya dari kristal ini, dan pelakunya adalah pria misterius ini. Terlihat di sini Leviranya kayak tembus pandang gitu. Kemudian pria misterius ini menebasnya dan membuat Levira menghilang. Pria misterius tersebut pun memperkenalkan dirinya pada Gento bahwa dia adalah Space Samurai Zangief dan menunjukkan wujud aslinya di hadapan Gento. Zangief juga di sini mengajak Gento untuk berbicara. Mereka berdua pun di sini pergi ke sebuah kafe. Gento sempat terkejut melihat Zangief ini karena di kafe dia malah pakai wujud aliennya. Tapi ternyata itu hanya dari penglihatan Gento. Ini dikarenakan adanya kekuatan Blazar di dalam tubuh Gento. Makanya Gento bisa melihat Zangief di wujud aliennya, meski sebenarnya dia udah pakai wujud manusia. Ya intinya karena ada Blazar. Gento pun di sini bertanya perihal kaiju-kaiju sebelumnya, dan Zangief pun bilang bahwa itu adalah jiwa-jiwa gentayangan yang tak bisa berlanjut di dunia ini. Ya singkatnya seperti yang gue bilang tadi, hantu guys. Gento di sini dia nggak mau ngeberitahu namanya karena mungkin Gento masih curiga sama si Zangief ini. Ya mungkin karena baru ketemuan juga, apalagi dia ini alien. Jelas Gento juga di sini ada was-was juga ya sama nih makhluk. Cara bicara dari Zangief ini juga ya berasa kayak formal banget, kayak pakai kata daku, engkau, berasa kayak orang-orang kerajaan atau samurai gitu. Nah, ini dikarenakan Zangief sudah mempelajari sejarah planet bumi katanya, dan bisa dibilang Zangief terpikat akan budaya samurai Jepang yang kehebatannya itu sangat menonjol. Nah, karena inilah Zangief bicaranya kayak formal gitu, karena mengikuti samurai Jepang zaman dulu. Ya di sini berasa lah ya kesan aliennya yang nggak terlalu bisa bahasa manusia, kayak Z pas pertama kali bertemu Haruki. Zangief juga di sini memberitahu mengenai masa lalunya, di mana dulu katanya dia ini bodoh, ceroboh, dan tidak sayang dengan nyawanya. Di mana dia juga suka pergi dari planet ke planet lain, suka mengalahkan musuh-musuh yang kuat. Namun Zangief sempat bertemu dengan ahli pedang yang sangat mahir, dan Zangief pun kalah dengan ahli pedang tersebut dan memberi Zangief sebuah misi, yaitu menebas jiwa kaiju yang masih gentayangan dan beri mereka ampunan. Dan diberikanlah oleh ahli pedang tersebut sebuah kristal yang dibawa Zangief sebelumnya. Nah, karena inilah Zangief terus mengincar jiwa kaiju yang sudah dikalahkan. Jadi, kristal itu memiliki kekuatan untuk mengambil jiwa atau arwah yang tak terlihat dan membuatnya bisa terlihat. Dan yang memberikan misi ini kepada Zangief adalah si Zamusha. Ya, Zamusha balik lagi ya buat flashback dari si Zangief ini. Tapi mukanya nggak dilihatin sih. Yang jadi pertanyaan, ini Zamusha versi asli atau versi alternatif? Ya, siapa tahu aja ada versi alternatifnya ya. Sedangkan yang sekarang,
Zamusha udah mati di episode 49 Ultraman Mebius. Tapi kalau ini memang Zamusha yang asli gitu ya, mungkin aja timelinenya ya sebelum ke series Mebius. Mengingat Zangief ini kan juga katanya suka mengalahkan musuh-musuh yang kuat. Makanya wajar aja dia bisa ke universe sana sini dan bertemu dengan Zamusha. Satu pertanyaan lagi dari gua, jelas alasan Zamusha nyuruh Zangief untuk melakukan ini ya buat apa? Sedangkan di akhir season Zangief udah nggak tahu lagi mau ngapain, udah gabut lah ya, nganggur. Dan misi Zangief mengenai jiwa gentayangan ini dia disuruh untuk mengumpulkan 108 jiwa kaiju. Dan yang barusan itu Levira adalah yang ke-107. Zangief juga bilang bahwa jiwa yang terakhir sudah ditemukan, tapi susah buat ditebas atau dikalahkan. Karena kekuatan kristal barusan katanya diserap oleh jiwa kaiju tersebut, membuatnya tidak hanya juga terlihat, tapi punya wujud fisik. Beda kayak yang sebelumnya yang dimana benar-benar kayak hantu, bisa nembus ini itu, sedangkan ini punya wujud fisik, ya kayak udah hidup lagi gitu. Dan jiwa yang dimaksud adalah jiwa dari si Niji Kagachi. Alasan Zangief menemui Gento adalah untuk meminta tolong ke Gento dan Blazar agar dapat membantunya untuk mengumpulkan jiwa terakhir itu, karena katanya terlalu sulit. Di sini pun Niji Kagachi muncul dan benar-benar memiliki wujud fisik dan menghancurkan perkotaan. Di sini gue nangkep mengapa Niji Kagachi bisa punya wujud fisik. Gue sih nangkepnya karena pada episode 7 dan 8 dia jadi kayak kaiju yang kuat banget, plus dianggap dewa. Makanya wajar aja, karena ya dewa lah ya singkatnya. Walaupun terlihat mempunyai wujud fisik, dia tetap ditembaki rudal pun gak akan mempan. Karena katanya dia ada di celah antara hidup dan mati, membuatnya setengah punya fisik, setengah enggak. Ya setengah-setengah gitu loh ya. Gento pun di sini berubah menjadi Ultraman Blazar dan langsung menggunakan Rainbow Corin-nya. Tapi ya gak ngaruh, karena Rainbow Corin-nya hancur diserang Niji Kagachi. Si Niji Kagachi trauma kali ya, kena tebasan Rainbow Corin. Tidak hanya itu, Zangief juga di sini ikut bertarung membantu Blazar. Dan ya bener bahwa mereka di sini team up ya. Jadi Blazar dan Zangief team up. Blazar pun di sini menggunakan Teal Sonnet Sword-nya. Namun ternyata Teal Sonnet Sword nembus di saat akan menghalangi serangan si Niji Kagachi. Tapi saat Zangief menyerang dengan pedangnya, dia nggak nembus, sedangkan Blazar ya nembus. Jadi Zangief pun di sini memberikan sedikit kekuatannya agar Teal Sonnet Sword nggak menembus di saat melawan Niji Kagachi. Ini scene-nya rada kocak sih. Mereka pun di sini berhasil mengalahkan Niji Kagachi dengan Zangief menusuk Niji Kagachi menggunakan bagian tajam di kepalanya. Waduh, bisa gitu ya. Dan Blazar dengan Teal Sonnet Sword-nya. Dan akhirnya Niji Kagachi terbelah dua. Gak berhenti sampai di situ. Ternyata jiwa Niji Kagachi masih ada dan merasuki tubuh Zangief, membuat Zangief ya jadi jahat lah ya istilahnya dan menyerang Blazar. Jadi Zangief berkhianat atau jahat itu ya salah. Zangief jadi gini karena tubuhnya dirasuki oleh arwahnya si Niji Kagachi. Jelas, di sini terjadi pertarungan antara Blazar dan Zangief, dibantu juga oleh Ergaron. Dan Ergaronnya di sini jadi versi biasa ya, atau versi atau mode CQC. Cuman jadi nyemuk aja sih ini bisa dibilang si Ergaron ya. Blazar pun di sini melakukan serang terakhirnya dengan menyayat si Zangief dan akhirnya berhasil mengeluarkan jiwa atau arwah si Niji Kagachi yang ada di dalam tubuh Zangief. Dan akhirnya Blazar dan Zangief berhasil mengumpulkan jiwa Niji Kagachi. Nah, sebenarnya di saat Blazar menyayat Zangief tidak sepenuhnya menyayatnya, karena Blazar membalikan Teal Sonnet Sword dan menyerang Zangief dengan bagian tumpulnya. Di dalam samurai Jepang, teknik ini disebut Mineuchi. Episode ini kayak berasa melekat ke tema samurai loh ya, mengingat Zangief juga disebut Space Samurai ya kan. Zangief pun di sini berterima kasih ke Gento dan ingin mengucapkan selamat tinggal. Dia merasa bangga bisa bertarung bersamanya di saat-saat terakhir, karena sudah bertahun-tahun lamanya Zangief terus sendiri. Kekuatan kristalnya juga katanya semakin menipis, membuat dia juga katanya sama seperti kaiju-kaiju sebelumnya, yakni hantu atau jiwa yang gentayangan. Berarti Zangief udah jadi hantu dong bang? Ya mungkin aja, tapi gue ada harapan dia comeback lagi sih. Asli guys, gue mau lihat Zangief lagi anjir. Karena pas gue nonton episode ini, ya masa sih Zangief gitu doang gitu ya. Dan yang katanya Zangief yang ngirim Bazanga sama Gebarga bisa dibilang terbantahkan ya. Karena dia cuma memenuhi misi mengumpulkan 108 jiwa kaiju yang diberikan oleh Zamusha. Dan episode 17 pun habis. Oke, yaitu dia untuk episode 17 dari Ultraman Blazar yang berjudul The Wandering Zangief. Episode yang cukup memuaskan sih ya kalau dari gua. Tapi ya kalau tentang Zangief masa sih gitu doang ya kan. Semoga lah ya bisa balik lagi. Siapa tahu nolong di episode terakhir. Siapa tahu. Jadi Zangief ini sebenarnya nggak ada niat jahatnya ya. Mau dibilang kayak anti hero kayaknya juga bisa deh. Keren dah ya si Zangief.
Dan yang patut diacungin jempol juga dari segi fighting scene yang menurut gua keren sih ya untuk episode 17 ini. Untuk episode 18 akan berjudul The Towering Terror, menjadi kemunculan dari Irugo dan bakal ada gas beracun ya, membuat orang-orang bakal pakai masker semua. Bujur kok kayak COVID. Jelas dinantikan kemunculan Irugo ini, dan setelah ini mungkin bakal menjadi kemunculan dari Blood Gebarga. Oke guys, ya udah cukup lama videonya. Jadi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye bye.